Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian tanggal 3 Mei 2021 ya, hari Senin. Sebelum saya bahas sahamnya, saya sebutkan dulu ini pemilihan berdasarkan transaksi terbesar, 14 saham terbesar ya transaksinya, dan kenaikan di atas 2% ya. Itu kriterianya. Sahamnya adalah Mika, BRMS, PNBS, DMMX, Medco, Pepro, Kios, Bumi, Amor, Aldo, Budi, kemudian sebenarnya ada SNLK ya, karena baru IPO saya skip ya SNLK ya, Mior, SMDR, dan OPMS ya. Itu yang akan saya bahas ya. 14 saham. Mungkin terlebih dahulu saya bahas mengenai IHSG ya, karena ada kawan-kawan yang bilang, Mas Sunar, kenapa kok sekalian IHSG-nya dibahas gitu ya. Jadi saya bahas sekalian ya. Jadi IHSG ini memang minggu ini dia tugasnya cukup berat ya di awal Mei ya. Dia akan berusaha untuk testing 5.900 ya. Sudah saya sampaikan di video mengenai sell in May and go away ya. Apakah benar atau enggak ya. Saya sudah bikin video mengenai itu. Hari ini koreksi bukan berarti bulan Mei pasti jelek ya. Enggak ya. Jadi kita lihat 5.900 ini ya. Ini akan dijadikan sebagai supportnya ya. Kalau dia turun bawahnya 5.900 maka yang pegang big caps ya lebih baik sih pasang stop loss ketat-ketat ya, kalau dia breakout di bawahnya 5.900 ya, istilahnya breakdown ya. Jadi kalau dia breakdown bawahnya 5.900 sebenarnya resiko ini sih testing ini 5735 ya. Kalau 5735 ini nggak seberapa kuat sih, jadi ada kemungkinan kalau turun di bawah 5.900 dia masih ada kemungkinan mencapai target koreksinya sampai 5.600 ya. Jadi hati-hati saja kalau IHSG turun di bawahnya 5.900. Fokusnya bukan di IHSG-nya ya, tapi fokusnya di portfolio masing-masing ya. Jadi pasang aja stop loss dan trailing stop-nya. Kalau turun banyak support, lebih baik jual dulu ya. Nanti kalau sudah ada konfirmasi rebound, barusan kita ambil tindakan untuk buyback ya, seperti itu ya. Saya mulai dari Mika ya. Mika ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya, yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Selamat ya, saya sudah sebutkan. Intinya kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, maka ada kemungkinan dia breakout ke atasnya ini ya. Di sini nilainya 2750 ya. Sudah saya gambarkan juga. Kurang lebih saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau mulai buy ya minim 2690 ke atas ya. Dan ini sudah tercapai. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 2660 ya, dan di level 2590. Maksimum kalau turun banyak 2510, lebih baik jual dulu untuk Mika ya, gitu ya. Untuk yang buy on weakness di Mika, sebenarnya sih harga sekarang sih cukup bagus lah, karena dia cukup sideways ya. Walaupun mau buy on weakness, mungkin perkiraan saya tunggu sekitar kurang lebih 2.500-an ya. Jadi kalau turun ke 2.500 kemudian rebound ya, rebound ke atas 2.550 ya, seperti itu ya, atau 2.600 boleh mulai buyback ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness bukan berarti kena 2.500 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu konfirmasi kalau dia berhasil mantul ya, istilahnya rebound, barusan kita buy ya. Kemudian yang mau buy high and sell higher ya, boleh aja. Saran saya sih tetap sama ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2750 ya. Di sini kita lihat nilainya 26 April swing-nya di 2750, jadi naik ke atas 2750 buy, naik lagi ke atas 2840 buy ya. Targetnya kurang lebih di area sekitar 3000 ya, itu target price-nya. Kalau kita lihat di sini ada swing high di sini ya, 12 Januari 2021 ya, 12 Januari 2021 2940 ya. Jadi minim lah 2940, kalau dia berhasil breakout ke atas 2840 ya, 2940 kemungkinan besar tercapai ya. Mudah-mudahan dikasih breakout ke atas 3000 ya. Itu untuk Mika ya. Jadi sejauh ini sih dia berusaha untuk breakout dari sideways areanya ya, itu ya. Terutama dia akan mencoba untuk breakout di atas 2750 ya dalam minggu ini ya. Kemudian berikutnya untuk BRMS, ini masih kekuatan uptrendnya masih cukup bagus ya. Yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level, di sini kita lihat levelnya 97 dan
94 ya. Itu trailing stopnya 97 dan 94 bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy high sell higher? Boleh saja ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 100, boleh buy ya. Saya kasih tanda di sini ya. Naik ke atas 100 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas ini breakout istilahnya. Ini breakoutnya levelnya di level 104 ya kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 104, boleh tambah lagi Pak Sunar. Boleh aja. Kemudian target price-nya kurang lebih di mana Pak Sunar? Ya kurang lebih kalau di Fibonacci extension 78,6%-nya kurang lebih sekitar 110 ya sampai 120 itu target berikutnya ya. Menurut saya sih kalau mau buy high sell higher boleh-boleh aja ya. Hanya saja buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif juga. Naik ke atas 100 buy, kemudian breakout ke atas 104 buy ya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin kelipatan 5 ya. Jadi kalau 104 ke atas buy, kemudian 109 ke atas buy ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout sampai target kurang lebih 120 ya untuk BRMS. Memang fundamentalnya kurang bagus ya BRMS ya. Dia dari dulu memang sering naik tinggi, kemudian kalau turun kemudian tidur lama gitu ya. Jadi dia sudah long bearish istilahnya ya. Kalau kita perhatikan di sini yang menariknya masih ada peluang sih dia sampai kurang lebih 145-an ya, sampai 150 masih ada peluang, masih ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya ada kemungkinan dia masih capai target yang ini ya. Swing high-nya sekitar 145 sampai dengan 150. Itu untuk BRMS. Tapi ya jangan terlalu agresif buy juga, buy-nya bertahap aja dan secukupnya. Itu untuk BRMS. Kemudian untuk PNBS ya, saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan untuk PNBS. Jadi dia hari minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 168 ya. Nah, ini adalah Fibonacci extension 161,8%-nya. Sudah saya sebutkan kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya kalau di dekat Fibonacci extension 117,2% ya. Jadi yang sudah buy pasang aja trailing stopnya di level 157 dan 147 ya. Itu pasang aja di sana ya trailing stopnya ya. Jadi kalau dia turun lagi bawah 147, ada baiknya sih jual dulu ya. Apalagi kalau dia turun lagi di bawahnya 141 ya, maka kecenderungan dia akan turun lagi testing area 127 Fibonacci ini ya. Swing high-nya 0%-nya ini ya di angka 127 ya. Seperti itu ya. Kemudian yang mau buy boleh sih buy high sell higher ya. Jadi kalau berhasil breakout naik ke atas 168 boleh buy, maka targetnya sudah yang saya sebutkan ya 175 ya target terdekatnya ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 175 Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana ya? Ini ya 196 ya, itu target price nya. Jadi kalau dia breakout di atas 175 boleh buy, tambah lagi boleh ya. Target price nya 196 seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 196 ya kemungkinan besar bisa sampai 214 ya, minim lah kurang lebih lah 214 216 ya. Itu untuk PNBS ya. Jadi kalau kita lihat sini uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun bulan lalu dia kenaikannya tinggi, selama dia masih bertahan di atasnya ini ya 145 ya kurang lebih ya, masih cukup bagus ya uptrendnya ya, seperti itu ya. Walaupun mau buy on weakness mungkin tunggu sekitar area ini ya 122 ya kurang lebih ya, 120 sampai dengan 122 ya, atau di area sekitar 110 sampai dengan 115. Itu yang mau buy and weakness ya. Tapi kalau saya kira sih kalau dia berhasil breakout ya jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya, seperti itu ya. Kemudian untuk DMMX kita lihat di sini dia sudah saya bahas ya DMMX sebelumnya, seingat saya juga dia kalau berhasil breakout naik ke atas Fibonacci extension 107,2%, maka target berikutnya adalah Fibonacci extension 161,8% ya. Ini sudah tercapai ya targetnya ya hari ini ya. Jadi yang sudah punya kalau belum pasang trailing stop ya pasang aja di 640 ya, di 640 dan maksimum stop lossnya di low-nya hari ini 590 ya. Jadi kalau turun banyak 590 ada kemungkinan dia akan menguji lagi level 500 sampai 515 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagi yang belum punya kalau mau buy on weakness ada dua pilihan sih.
belinya kurang lebih di sekitar area 560 sampai dengan 570 ya. Jadi kalau dia turun koreksi kemudian rebound lagi ya, naik ke atas 570 barusan mulai buy, atau tunggu di area sekitar ini ya, 500-an ya. Jadi kalau dia koreksi terus sampai 500, kalau dia berhasil rebound naik ke atas ya 510 atau 515 ke atas gitu ya, itu barusan mulai buy ya. Jadi buy-nya bertahap ya, itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, saya maunya buy high sell higher karena ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat mingguannya ya, bagaimana, masih boleh buy atau enggak? Boleh ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 690 boleh tambah lagi buy up atau average up ya, seperti itu ya. Targetnya di mana? Jauh banget ya. Kalau Fibonacci extension 21,8, di sini angkanya sekitar 980 ya. Nah, pertanyaannya apakah mungkin Pak Sunar naik sampai ke sana? Kemungkinan kalau dia berhasil breakout ke atas 690 ya, target terdekatnya menurut saya sih 750 dan 800 ya, itu targetnya ya, ini bisa tercapai ya, 750 dan 800. Jadi yang mau buy high sell higher boleh aja tunggu kalau dia breakout ke atas 690 ya. Kemudian kalau mau ditambah atau average up, mungkin saran saya setiap kelipatan 25 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 25 poin boleh tambah lagi dan seterusnya gitu ya, 25 poin atau 30 poin ya. Jadi average up targetnya menurut saya sih 800 kemungkinan besar masih bisa tercapai ya, menurut dari weekly chartnya seperti ini ya. Tapi saya belum tahu ini apakah ada aksi korporasi atau merger atau akuisisi dan sebagainya atau berita apa ya. Saya belum tahu, saya hanya fokus ke analisa teknikalnya aja ya untuk di MMX. Kemudian Medco ya, Medco ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 660 ya, seperti itu ya. Jadi sudah saya infokan juga ini sebelumnya ya, di analisa saham mingguan ya untuk pembelian Medco ya. Jadi di sini kita lihat kalau mau buy yang belum punya ya, itu buy-nya ada dua pilihan ya. Mungkin tunggu koreksi di area sekitar 620-an ya, 620 atau 625, atau kalau buy sekarang ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 685 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 685, target berikutnya kurang lebih 730 ya, 725 sampai 730. Kalau naik lagi Pak Sunar di atas 730, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar 790 ya, itu untuk Medco ya. Kemudian untuk Pepro ya, Pepro ini singkat saya sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga minggu sebelumnya ya. Jadi untuk minggu ini mungkin saya nggak bahas lagi, tapi minggu sebelumnya saya ada bahas. Dia sudah berhasil breakout ke atas 61,8% ya, walaupun closingnya saat sesi satu break dia masih di bawahnya hanya hari ini ya. Jadi yang sudah buy pasang aja trailing stopnya di harga 75 ya, pasang di 75, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang mau buy Pak Sunar, apakah boleh buy? Boleh saja buy high sell higher ya. Jadi kalau naik ke atas 83 buy ya, ini saya kasih area. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, ini adalah resistennya ya, di sini adalah kurang lebih 90 ya resistennya ya. Jadi kalau naik lagi Pak Sunar ke atas 90, apakah boleh buy? Boleh ya. Kemudian kalau berhasil lagi breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas yang 99 ya angkanya di sini ya, kalau berhasil naik ke atas 99 boleh tambah lagi buy up. Maka target terdekatnya minim kurang lebih sekitar area sini ya, 107 ya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 107, kemungkinan besar ya dia breakout ke atasnya ini ya, 114 ya. Jadi naik lagi ke atas 114 boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar 125 sampai dengan 128. Apakah memungkinkan Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau kita lihat di sini, kalau weekly-nya ya dia masih cenderung sideways ya. Tapi di sini ada formasi yang cukup menarik sih. Kalau kita lihat di sini, ini ada formasi kurang lebih double bottom ya sini ya, huruf W ya. Ini saya kasih gambar di sini ya. Nah kurang lebih bentuknya seperti huruf W ya, double bottom ya. Tapi dia belum ada konfirmasi breakout dari neckline-nya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, ini resistennya di 90 ya.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 90, boleh tambah lagi ya. Kemungkinan besar ya kalau dari targetnya ini ya, dia bisa tercapai target sekitar ini ya. Fibonacci retracement 23,6% sampai dengan high-nya ini ya, 110 sampai dengan 114 ya. Jadi kemungkinan naiknya Vivo masih memungkinkan ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk buyback, banyak bertahap aja, tapi jangan terlalu agresif beli sebanyak-banyaknya juga ya. Ya, tunggu dia berhasil breakout ya, ditambah aja. Jadi yang belum punya, naik ke atas 83 buy, naik ke atas 90 buy, naik lagi ke atas 99 buy, naik lagi ke atas 107 buy. Mudah-mudahan dikasih 114 ya minim ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 114, ya ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout di atas 128 untuk Bpro ya. Dan seperti itu. Kemudian berikutnya untuk kios ya, dia 2 hari ini naik ya, Senin ini sama minggu lalu hari Jumat ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, saya kasih 725 dan di sekitar area sini ya. Di sini kita lihat 635 ya, 725 dan 635 itu maksimum stop lossnya 635 ya. Kemudian yang belum punya Mas Sunar, kalau mau trading bagaimana? Saran saya sih mungkin lebih cenderungan hindari dulu ya, karena dia sebelumnya dia seringkali nggak liquid, kemudian tiba-tiba aja 5 hari trading terakhir dia ada volume tinggi, kenaikan tinggi ya. Jadi hati-hati aja yang belum punya ya, lebih baik sih pilih saham yang lainnya ya, atau tunggu di area sekitar support sekitar 450 sampai dengan 460 ya. Mungkin tunggu sekitar area sini ya, itu buy on weakness sekitar sana yang belum punya ya. Tapi menurut saya sih kalau mau buy high sell higher, apakah memungkinkan Pak Sunar? Kita lihat di sini hanya 780 dan di sini 770 ya. Jadi kalau mau yang buy high sell higher silakan ya, nggak masalah ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 780 ya ada kemungkinan dia naik sampai dengan ini ya, hanya yang sebelumnya di sini kurang lebih 940 ya targetnya. Jadi kalau buy high sell higher yang mau ambil resiko sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungan dia tidak liquid ya. Kalau kita lihat di sini ini naiknya volumenya juga kecil banget, kemudian hilang, kemudian naik lagi, volumenya udah naik, kemudian dia nggak lama lagi volumenya hilang, terus kemudian berangsur-angsur turun, terus tiba-tiba aja 5 hari terakhir ya volumenya naik tinggi gitu ya. Jadi hati-hati saja, jangan terlalu agresif juga ya kalau mau buy di sana ya. Kemudian berikutnya adalah Bumi. Jadi kita lihat Bumi di sini memang dia cenderung sideways, masih resiko ya di bawah ya, deket banget dengan 50 ya. Saran saya sih yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, 62 dan di 58 ya. Kalau turun bawahnya 58 lebih baik jual dulu menurut saya ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on breakout ya, sebenarnya sih lebih amannya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 77 ya, atau sekalian di Fibonacci retracement 23,6% ya, di atas 78 ya. Kalau kita lihat di sini 77 ya, jadi saran saya sih lebih baik sih di atas 78 lah ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 78 baik, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 90 ya kurang lebih ya, atau di atasnya ini ya 87 ya buy, tambah lagi ya. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atasnya ini 93 ya nilainya ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 93, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka targetnya adalah kurang lebih 105an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 106 ya, ini 106 ya low nya yang di sini ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 106, boleh tambah lagi, boleh. Maka ada kemungkinan dia capai targetnya kurang lebih sekitar 120 ya, seperti itu ya. Jadi belinya saran saya sih bertahap aja ya, mulai dari kalau paling awal kalau mau spekulasi buy, menurut saya sih paling awal ya lebih baik buynya di sini ya, di bentar saya lihatkan ya, 71 ya. Jadi kalau naik ke atas 71 buy, itu kalau yang spekulasi buy ya. Lebih awalnya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 71, belinya bertahap aja, naik ke atas 71 buy, naik lagi ke atas 77 buy ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 87 buy, berhasil naik lagi ke atas 93, boleh tambah lagi buy up atau average up. Targetnya kurang lebih di Fibonacci retracement 50% nya, atau di dekat Fibonacci extension retracement 61,4% ya, di 120 ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan aja tercapai ya. Tapi jangan terlalu banyak ya untuk Bumi, karena
fundamentalnya juga masih belum bagus ya, utangnya masih besar ya, walaupun katanya sih dalam proses perbaikan besar-besaran ya fundamentalnya ya, tapi kita belum tahu kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi jangan terlalu agresif juga kalau buy di bumi. Ntar saya bahas untuk berikutnya Amor ya. Jadi kalau IHSG turun ya, koreksi ya, lesu ya, kebanyakan yang naik adalah saham-saham yang second liner dan third liner ya, yang bukan mainstream, yang big caps ya, bukan big caps ya maksud saya ya, yang second liner dan third liner biasanya ya. Apalagi yang trennya masih naik seperti ini ya, kalau mau buy high sell higher boleh aja ya. Kalau seperti ini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, saya 4060 dan di levelnya ini ya 4000 ya, itu bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian Pak Suntar, bagi yang belum punya apakah boleh buy? Bagi yang belum punya, saya coba dulu tarik Fibonacci extensionnya ya. Jadi kalau saya tarik dari 3 titik di sini, sebentar, kalau tarik di sini terlalu dekat ya, jadi saya coba tarik di area ini aja ya. Nah, agak jauh ya ini ya, bentar. Jadi kalau saya tarik Fibonacci extensionnya dari level bawah sini sampai titik koreksinya ini ya kan, ini kalau kita lihat Fibonacci extensionnya 61,8%, dia di area sekitar 4020 ya, dan Fibonacci extensionnya 38,2% di area 3650-an ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy sih menurut saya sih buy on weakness boleh ya. Kalau buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area sini ya, 3600 sampai dengan 3650, itu yang buy on weakness. Kemudian yang sebentar, saya maunya buy high sell higher, apakah boleh? Boleh saja kalau mau buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4140 boleh buy, boleh ya. Kemudian target berikutnya Pak Sunar kurang lebih di mana ya, kurang lebih sekitar 4600 ya, kalau kita lihat dari analisa Fibonacci extension 100% nya di 4600. Tapi menurut hitungan saya minim 4400 dulu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas yang 4140 boleh buy. Kalau yang berani buy high sell higher boleh aja ya. Jadi targetnya di mana ya, kurang lebih sekitar 4400 lah kalau berhasil naik ke atas 4140. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena terus terang aja dia memang trennya strong bullish ya, uptrendnya strong ya, tapi tetap waspada ya. Kalau buy high sell higher ya boleh aja, asal pasang trailing stop dan stop loss ya, jangan sampai nanti kata Pak Sunar buy high sell higher, breakout ke atas 4140 saya beli, kemudian loh kok turun lagi Pak Sunar, ya itu memang kehendak market ya. Tapi sejauh ini sih analisa teknikalnya sih masih cukup kuat ya, uptrendnya ya, seperti itu ya, Amor ya. Kemudian berikutnya untuk Alto ya, kita lihat di sini Alto untuk analisa daily-nya ini belum pernah saya bahas, tahu saya ya. Dia mulai rebound kembali, breakout ke atasnya ini ya 900 ya. Saya coba tarik garisnya, kalau menurut Fibonacci extension kira-kira targetnya di mana gitu ya. Saya coba tarik ya garisnya ya, insert Fibonacci extension. Saya gunakan dari 3 titik aja ya, 1 2 3 titik di sini ya. Kalau kita lihat di sini dia memang testing area kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya. Kalau berhasil naik lagi Pak Sultan, misalnya breakout ke atas 945 ya, kurang lebih apakah bisa naik lagi? Bisa ya. Jadi targetnya di Fibonacci extension 261,8%, kurang lebih di area kurang lebih sekitar 1100 ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Boleh saja, tapi kita lihat di sini sebelumnya dia nggak ada aktivitas ya, tiba-tiba aja rame ya. Saya nggak lihat fundamentalnya, nggak lihat juga apakah ada aksi berita atau akuisisi dan lain-lain. Saya nggak lihat. Tapi kalau tadi teknikalnya di sini, kalau mau yang buy on weakness ya, saya mungkin sekitar area ini ya, 735 sampai dengan 750 itu yang buy on weakness ya. Kalau mau buy on weakness sekitar sana.
Kemudian yang kalau mau buy high sell higher di sesi kedua ini, karena saya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900 buy, tapi buy-nya jangan banyak-banyak ya. Tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 945 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 900 buy, naik lagi ke atas 945 buy. Kemudian check pointnya ya sekitar 1000 dan 1050 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1000 boleh tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1050 boleh tambah lagi, Pak Sunar boleh ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk Budi ya, emiten Budi ini kenaikannya juga lumayan tinggi ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau yang sudah punya sih ya, kalau sudah punya menurut saya sih pasang aja trailing stopnya di 158 dan di level 144 ya. Itu yang sudah punya Budi. Kalau misalnya belum punya Pak Sunar, saya belum punya Budi, apakah boleh buy sekarang? Kalau menurut saya sih kalau kita lihat di sini ya, dia seringkali naik-naik tinggi gitu ya, kemudian beberapa hari dia fluktuasi hebat ya, fluktuasinya di sini ya, naik turun, kemudian dia lesu lagi gitu ya. Walaupun mau buy high sell higher ya, kalau kita lihat di sini ini ada swing high-nya di sini kurang lebih sekitar angka ya dekatnya dengan sekarang itu ya 158 ya. Jadi kita bisa gunakan acuan 158 ini ya. Selama dia bertahan di atas 158, maka masih ada kemungkinan dia naik sampai 180 ya di sini ya. Sampai 180 kurang lebih ya. 178 lah di sini ya. Nah, jadi yang mau buy high sell higher sih boleh aja buy ya. Selama dia di atas 158 buy. Kalau yang belum buy ya buy sekarang boleh ya. Asal hati-hati kalau dia turun di bawah 158 ya. Maka targetnya berikutnya di 144 ya. Kalau turun lagi di 144 ya ada kemungkinan dia turun lagi di bawahnya titik breakoutnya ini ya 119 ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher boleh aja yang berani nanggung resiko, tapi perlu diingat di sini cenderung tidak liquid sebelumnya ya, naik tinggi, volumenya tinggi tapi beberapa hari saja ya. Tapi dalam sejarahnya dia kecenderungan juga lesu ya. Nggak tahu ini ada berita apa atau ada aksi korporasi apa, fundamentalnya bagus atau perbaikan atau seperti apa ya, kita belum tahu ya. Saya nggak baca mengenai berita atau analisa fundamentalnya Budi ya. Jadi kalau dari teknikalnya sih masih bisa naik sih, masih bisa ya. Targetnya ya kurang lebih 178 lah di sini ya. Dia akan testing resisten ini. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 178, apakah masih ada target lagi? Ada ya. Kalau kita lihat di sini, dia berhasil naik ke atas 178, maka target berikutnya dia akan menguji level ini ya, 200 ya. 200 ya. Lebih 200 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 200, boleh tambah lagi Pak Sunar. Kalau buy high sell higher boleh, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 250 ya di sini ya. Jadi buy high sell higher boleh aja ya, atau buy mulai sekarang. Tapi hati-hati kalau dia turun bayar 158 ya, atau buy high sell higher kalau dia berhasil naik ke atas 178 ya, maaf 168 ya, ke atas 168 buy, kemudian naik lagi ke atas 178 buy, naik lagi ke atas 200 buy. Ya mudah-mudahan dikasih 250 ya. Ya siapa tahu, karena sebelumnya dia kalau kita lihat sejarahnya dia bisa naik dari sini sampai sini ya, jauh ya kenaikannya ya, dalam 1,5 tahun ya, multi bagger istilahnya, naiknya lebih dari 100% ya. Apakah ada kemungkinan? Ya kemungkinan selalu ada ya, tapi pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau mau ambil resiko sih nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris ya, kalau kita berani resiko buy high sell higher, high risk ya, ya tentu saja returns-nya juga high ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Mior ya. Mior dia rebound, sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya, belinya kapan. Pak Sunan ini kok koreksi lagi ya, yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya tetap ya sama 2510 ya, dan di low-nya hari ini ya. Kalau yang sudah punya ya, itu stop loss maksimumnya 2460 ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, bagaimana? Plannya sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2540 boleh tambah, boleh buy ya bagi yang belum punya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 2590 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 2620 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 2660 boleh tambah lagi ya. Targetnya kurang lebih 2730 sampai 2800 ya. Seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar di atas 2810, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Targetnya kurang lebih dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2940 ya. Minimum ya dia akan mencapai target ya kurang lebih 2900 lah. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2810. Nah, jadi seperti itu ya. Apakah ada peluang untuk breakout?
selama dia bertahan di atasnya ini ya 38,2%, dia masih ada peluang untuk naik ya. Sudah saya jelaskan di analisa saham mingguan mengenai MIOR ya. Kemudian berikutnya SMDR. Hari ini dia arah kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek. Kalau salah dia arah hari ini ya, auto reject arah atas ya. Untuk SMDR ya, dia arah auto reject atas ya. Jadi kalau sudah punya Pak Sunar, pasang trade stopnya di mana? Takutnya nanti tiba-tiba drop gitu ya. Saya tarik mundur ke belakang, ini hanya di level 342 ya. Kemudian di sini ada lagi hanya di sini levelnya di level sebentar, ini di levelnya sebentar, ini agak zoom ke belakang, ini kurang lebih 350 lah ya. 350, 342, 350. Jadi pasang aja trading stopnya di 350 dan 342 ya. Jadi belum buy Pak Sunar. Saran saya sih lebih baik tunggu koreksi ya. Koreksinya targetnya di mana ya? Mungkin sekitar area sini ya, 319 sampai dengan 320 ya. Jadi kalau dia turun terus kemudian dia berhasil rebound lagi naik ke atas 319, kemudian naik ke 320, 330 ya, boleh tambah lagi ya. Maksud saya boleh buy ya bagi yang belum buy ya. Itu yang buy on weakness ya. Kemudian bagi yang Pak Sunar, saya mau buy high sell higher. Besok kalau dibuka lagi arahnya apakah boleh buy? Kalau berani resiko buy high sell higher sih menurut saya sih boleh-boleh saja ya. Tapi buynya jangan terlalu banyak. Target price-nya di sini ya. Ini di level kita lihat di sini, ini weekly-nya ya. Dia di level 394 ya. 394 itu target price-nya. Jadi kalau breakout ke atas 364 boleh buy, kalau buy high sell higher boleh aja, maka target price-nya 394. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, kira-kira target price-nya di mana ya? Sekitar sini ya. 450-an kurang lebih ya targetnya ya. Kalau dia berhasil naik ya, 446 ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 446 Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana? Targetnya kurang lebih di 520 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 520, maka targetnya kurang lebih di sekitar ini ya. Hanya 620-an ya kurang lebih ya. Ini levelnya ya. Jadi kalau mau trading buy sih boleh-boleh saja SMDR ya. Buy high sell higher ya. Naik ke atas 364 buy, kemudian naik lagi ke atas 394 buy. Jadi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita lihat di sini dia naik tinggi kemudian turun, volumenya hilang ya, cenderung datar kemudian turun lagi ya. Jadi kalau di sini dia breakout ya naik ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan volumenya memang naik ya hari ini ya. Tapi dia rata-rata dia sering kurang liquid ya, volumenya kecil ya, jadi masih resiko ya. Tapi yang berani nanggung resiko ya masih ada peluang sebenarnya ya, karena tadi monthly chart-nya dia breakout ya di sini ya, breakout dari resistennya yang swing high-nya yang 30 di bulan September 2020 ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya. Naik lagi ditambah lagi, naik lagi ditambah lagi. Kemudian OPMS, di sini OPMS kita lihat kelihatannya sudah pernah saya bahas ya OPMS ya sebelumnya. Salah ini saya sebutkan ini area supportnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 730 ya, 730 lah ya. Jadi kalau dia turun banyak 730, lebih baik jual dulu bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya sih memang tunggu lagi ya di area sekitar ini ya. Supportnya kurang lebih ya, sebelumnya area kurang lebih sekitar 535 sampai dengan 550 lah kurang lebih ya, sekitar situ. Jadi kalau dia turun kurang lebih dekat sana ya buy ya, yang mau buy on weakness. Atau kalau dia sudah berhasil rebound ke atasnya ini ya 600 ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atasnya 600 boleh buy ya bagi yang mau buy on weakness. Bagi yang mau buy high sell higher Pak Sunar, apakah boleh? Boleh buy high sell higher boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 770 buy,
Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini 855 buy. Nah, pertanyaannya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 855, target price-nya di mana ya? Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di sekitar 930. Kalau dia berhasil breakout ke atas 855 ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 930, target price-nya di mana ya? Tinggal kita pasang trailing stop aja ya di 1000 atau 1100. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar ya? Dari uptrend-nya sih saya rasa masih memungkinkan ke 1000 ya minimal ya. Tapi kita juga harus realistis ya, jangan terlalu banyak langsung buy sebanyak-banyaknya, enggak ya. Kita belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 770 buy, itu yang buy high sell higher ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 855 kita beli lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 930, kita tambah lagi. Targetnya kurang lebih di angka 1000 ya. Itu untuk OBMS. Memang saya terus terang nggak kenal emiten ini ya, apakah fundamentalnya membaik atau fundamentalnya bagus, atau ada aksi korporasi, right issue, akuisisi atau merger dan lain-lainnya. Saya nggak tahu kenapa sahamnya naik-naik terus ya. Mungkin yang tahu bisa komentar di bagian komen di bawah video ini ya. Ya kurang lebih itu untuk analisa saham harian. Jangan lupa juga cek untuk analisa saham mingguan ya, ada playlistnya. Setiap minggu saya rajin membagikan analisa saham harian, analisa saham mingguan ya, kalau setiap minggu ya. Kalau setiap hari saya bagikan analisa saham harian ya. Jadi kalau saya lagi nggak sibuk, nggak kemana-mana, lagi trading juga, saya biasanya bikin video ya untuk analisa saham harian. Sekian dan terima kasih.